Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, rekan-rekan saya dari Stasiun Meteorologi Jota Tarakan yang pada sore hari ini telah berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Perkenalkan, saya Novi Resmi Handayani, di mana pada sore ini saya akan mempresentasikan hasil resum dari jurnal yang berjudul The Influence of Madden-Julian Oscillation on Local Scale Phenomena over Indonesia during the Western North Pacific and Australian Monsoon Phase. Mana jurnal ini ditulis oleh Ida Pramuwardhani, Hartono, Sunarto, dan Ardasena Sopa Heluwakan. Adapun yang menjadi outline dalam resum ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, metode dan data, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Selanjutnya, yang itu pertama ada pendahuluan. Yang menjadi latar belakang dalam resum ini adalah yang pertama ada MJO adalah gelombang atmosfer intersisonal yang mengalami propagasi ke timur dengan periode 40-50 harian yang mempengaruhi pertumbuhan awan dan intensitas hujan di Samudra Hindia dan Pasifik Barat. Indonesia adalah salah satu sumber energi sirkulasi di wilayah maritim kontinen. Zhang dan Ling pada tahun 2017 melakukan penelitian dan menemukan bahwa adanya fenomena tertentu di Sumatera yang mengakibatkan MJO. Selanjutnya, Permana dan kawan-kawan pada tahun 2016 melakukan penelitian dan mendapatkan bahwa MJO pada fase 2-3 mengalami peningkatan presipitasi di wilayah pegunungan Jayawijaya mengikuti ketinggian kontur dan gunung. Chen et al. Tahun 2000 melakukan penelitian dan mendapatkan bahwa MJO mungkin muncul ketika terjadi monsun Asia, namun belum diketahui penyebab terjadinya MJO dan monsun tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, yang pertama adalah mengetahui dampak fenomena MJO terhadap fenomena lokal di wilayah Indonesia. Yang kedua adalah melihat peranan monsun Asia dan Australia dalam mempengaruhi fase puncak presipitasi MJO di wilayah Indonesia dan mengidentifikasi faktor lokal dan hubungannya terhadap monsun serta MJO. Selanjutnya ada data dan metode. Untuk data yang digunakan, yang pertama adalah data TRMM 3 jaman dengan resolusi 0,25 kali 0,25 sebagai data curah hujan periode 1 Januari 2001 sampai 31 Desember 2015. Selanjutnya ada data angin beberapa lapisan dari pengamatan sounding 12 jam di 7 titik stasiun BMKG selama periode 1 Januari 2001 sampai 31 Desember 2015. Selanjutnya ada data reanalisis era interim angin zonal 850 selama 30 tahun. Selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini itu yang pertama adalah untuk mendapatkan indeks WNP atau monsun Asia dan Australia menggunakan data angin zonal 850. Selanjutnya data presipitasi TRMM diolah menggunakan metode WK999 untuk memfilter fenomena MJO. Metode UAF digunakan untuk mendapatkan pola dominasi terbaik dari MJO. Selanjutnya masuk ke hasil pembahasan. Hasil metode IOF menunjukkan bahwa fase monsun Asia pada bulan Desember, Januari, Februari, dan fase monsun Australia terjadi pada bulan Juli, Agustus, September. Gambar di samping menunjukkan bahwa gangguan signifikan pada hari ke-0 di wilayah selatan Sumatera, Jawa, Bali, dan NTB. Adanya penguatan angin baratan pada hari ke-5 di wilayah Jawa Timur hingga NTT. Puncak gangguan MJO pada hari ke-0 di wilayah NTT dan selatan Papua. MJO mulai melemah pada hari ke-5 sampai hari ke-10. Gangguan MJO dalam meningkatkan presipitasi terjadi di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan NTT. Ketika monsun Asia, terdapat peningkatan presipitasi di Sumatera Utara pada hari ke-10. Ketika monsun Australia, terdapat peningkatan presipitasi di wilayah Papua pada hari ke-10 sampai dengan -5. Pada hari ke-10 sampai -5. Selanjutnya, gambar di samping menunjukkan adanya pengaruh signifikan hujan, adanya peningkatan tingkat presipitasi pada monsun Asia mulai dari hari ke-10, mulai dari hari ke-10 di wilayah selatan Sumatera dan Laut Jawa. Pada hari ke-5 di wilayah Laut Arafura, dan pada hari ke-0 terlihat tidak adanya klaster awan CB di wilayah selatan Papua. Gambar B menunjukkan pada fase monsun Australia. Terlihat adanya pertumbuhan klaster awan CB di wilayah barat Sumatera pada hari ke-5 sampai hari ke-0. Awan CB berkurang ketika hari ke-5 dan tumbuh lagi di hari ke-10. Namun, pola awan CB hanya terlihat di pesisir barat Sumatera dan memanjang menyusuri pantai Sumatera.
Selanjutnya, dari data presipitasi 3 zaman menunjukkan adanya pengaruh signifikan hujan lokal di beberapa daerah pada fase Asia. Di Tangerang, hujan lokal terjadi pada malam hingga pagi hari, yang menunjukkan adanya gangguan lokal angin laut dalam meningkatkan aktivitas konvektif. Di Tangerang, hujan lokal terjadi pada malam hari hingga pagi, di Makassar pada sore hari, dan di Surabaya terjadi pada sore hari akibat adanya radiasi matahari. Kondisi tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa faktor lokal seperti angin darat dan angin laut lebih memegang peranan dalam aktivitas konvektif dibandingkan dengan MJO. Ketika fase monsun Australia, hampir di seluruh wilayah mengalami penurunan tingkat presipitasi kecuali Medan dan Padang. MJO pada fase Asia menunjukkan tingkat presipitasi yang kurang signifikan di wilayah Medan, Manado, Padang, dan Kupang. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara MJO dan fase monsun Australia. Selanjutnya, gambar di samping menunjukkan adanya proses dinamika lokal untuk melihat hubungan antara MJO dan pergerakan massa udara skala lokal. Pada fase Asia, terlihat adanya angin baratan lapisan bawah yang cukup kuat di wilayah Tangerang, Surabaya, dan Makassar. Di Kupang, angin lapisan bawah terlihat tidak terpengaruh terhadap aktivitas MJO karena berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa daerah ini memiliki kondisi angin dengan karakteristik lokal. Adanya angin baratan lapisan bawah ini menunjukkan adanya gangguan MJO terhadap pergerakan massa udara. Pada fase monsun Australia, di daerah Medan dan Padang terlihat angin lapisan bawah yang tenang dan lapisan atas 500 milibar sampai 100 milibar yang cukup kuat. Kesimpulan, kondisi MJO mempengaruhi tingkat pertumbuhan awan konvektif di Indonesia mengikuti jalur pergerakan MJO. Presipitasi lokal berdasarkan data hujan 3 zaman menunjukkan adanya karakteristik fenomena lokal yang mendukung atau mempengaruhi kondisi MJO selama fase monsun Asia pada bulan Desember, Januari, Februari di wilayah Tangerang, Surabaya, dan Makassar. Sedangkan monsun Australia terjadi pada bulan Juli, Agustus, September, yaitu di wilayah Padang, Medan, Surabaya, dan Makassar. Teramati juga adanya angin baratan yang kuat pada lapisan bawah yang menunjukkan pengaruh dari MJO terhadap proses dinamika secara lokal di wilayah tersebut. Tidak adanya kenaikan tingkat presipitasi pada fase Australia menunjukkan bahwa faktor dari monsun Australia memiliki pengaruh kuat karena membawa massa udara kering dari Australia menuju Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan, dipersilahkan. Halo? Ya, Mbak mau nanya dong, boleh. kenapa di wilayah satu pola MJO-nya berbeda ya? Akibatnya kenapa ya? Oke, ditambung dulu ya, Mas. Oke, Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya Mbak Vivi. Iya, boleh Mas Riki, silahkan. Iya Mbak, ini mengapa menggunakan data TRMM ya Mbak? Mbak bisa jelaskan? Oke, ditambung dulu ya, Mas. Siap Mbak. Terima kasih pertanyaan yang telah diberikan. Berikan saya sedikit waktu untuk mencari jawaban terlebih dahulu.
Halo, Mas Febri. Oke, Mbak. Bisa dijelaskan yang tadi aja, Mbak? Ya, tadi kan pertanyaannya kenapa untuk di wilayah Sumatera itu polanya berbeda. Jadi untuk di wilayah Sumatera itu, berdasarkan penelitian sebelumnya, menunjukkan adanya fenomena lokal berupa Sumatera Barrier Effect yang menutup atau menghambat gangguan MGO dalam mempengaruhi aktivitas konvektif. Jadi, polanya itu memang berbeda untuk di wilayah lain, karena pertumbuhan awan CB-nya itu berkurang pada saat melintasi wilayah Sumatera. Namun setelah melintasi wilayah Sumatera, pertumbuhannya kembali terjadi. Begitu, Mas. Cukup, Mas Febri? Cukup, Mbak. Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya, Mas. Selanjutnya saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Riki. Mas Riki? Tadi kan pertanyaannya mengapa menggunakan data TRMM. Jadi kenapa menggunakan data TRMM? Karena data TRMM ini digunakan karena manfaat seperti akuisisi data berkelanjutan. Selanjutnya resolusi yang digunakan itu lebih baik, yaitu 0,25 kali 0,25. Lalu penggunaan multisatelit inframerah gelombang mikro yang digabungkan secara komprehensif dan pengumpulan dan konversi semua data yang tersedia menjadi perakiraan hujan itu lebih mudah gitu, Mas. Jadi seperti itu, Mas. Bisa dipahami, Mas Riki? Terima kasih, Mbak. Rasanya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dari Stamejo Tarakan yang telah berkesempatan hadir pada kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.